Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa thawabihi wa qurbihi wa mardatihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di malam hari ini untuk kita lanjutkan pembahasan mengenai sifat hati kita untuk bisa mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perkataan dari Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim bahwa wa'alam ayyuhal abdu, ketahuilah wahai hamba, anna man nasiya nafsahu fil wujudi lam yashhad illa al mawjuda subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang melupakan dirinya dalam wujudnya, artinya dia tidak lagi menitik beratkan pandangan itu pada fisik, ya, maka dia tidak akan menyaksikan apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha ada. Yang dia lihat dari sesuatu yang dia miliki sudah bukan dia lagi nih. Yang punya siapa, yang memberi siapa? Allah. Sehingga bagaimana dia harus menggunakan pemberian Allah itu, ya yang dia lihat adalah bagaimana dia harus mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam pemberian yang sudah diberikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia dikasih sakit, yang ngasih sakit ini siapa? Allah. Kemudian bagaimana dia harus bersikap dengan sakitnya itu untuk mencari keridhaan Allah, bersabar dan terus berusaha supaya bisa berikhtiar supaya bisa sembuh. Mencari kesembuhan itu juga bagian dari mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perlu mengeluh. Karena mengeluh tidak menjadikan penyakit atau dalam hal ini penyakit tidak akan menjadikan penyakit itu hilang. Kalau cuma bisa ngeluh, aduh saya pusing, aduh saya sakit, terus apa manfaatnya? Nggak ada. Apakah dengan mengeluh kemudian sakitnya hilang, peningnya hilang? Enggak. Tenangkan diri, terima keadaan, kemudian cari jalan yang terbaik. Itu langkah awal untuk menenangkan rohani. Karena kita bisa berdamai dulu dengan diri kita. Udah, ini yang ngasih Allah. Allah kalau udah ngasih sesuatu pasti sesuai dengan ketentuannya. Tenang kita. Nah, sekarang tinggal kita cari bagaimana jalan keluarnya. Ya. Dia nggak akan melihat sesuatu apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Id la mawjuda fil haqiqati illa Allah wa kullu ma siwahu fa huwa adamun illa bimujidih. Karena pada hakikatnya yang maha ada itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun dari manusia ini, makhluk Allah lainnya, awalnya enggak ada dan akhirannya juga akan kembali menjadi tiada.
dan yang mewujudkan keberadaan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang memilih untuk dilahirkan dalam keadaan pintar misalnya. Nggak ada yang milih. Saya mau dilahir dalam keadaan kulit saya warnanya putih. Ada yang bisa milih? Nggak ada. Saya mau punya kelebihan ini itu. Milih bisa? Nggak bisa. Semua itu sudah dalam ketentuan. Siapa orang yang mengingkari keadaan dirinya, hakikatnya dia sedang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang merasa, aduh, kenapa saya dilahirkan dengan kulit saya yang gelap? Duh, memang sudah seperti itu kok ketentuannya Allah. Maka kenapa mau diinikan? Mau protes? Ini yang paling banyak protes terhadap ciptaannya Allah siapa tuh? Kaum perempuan. Udah dikasih alis bagus-bagus, dikerok, ditulis-tulis. Baik. Wa min ahli al-haqiqah man faniya bil mawjudi 'anil wujud li'annahu kullama ra'a syai'an ra'a Allah subhanahu wa ta'ala qablahu li'annahu subhanahu wa ta'ala kana wala makan wa huwa al-an 'ala ma 'alaihi kan. Sebagian daripada ahli haqiqah, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah dalam tanda kutip lupa, tidak lagi memperdulikan alam raya ini. Kejadian-kejadian yang ada di dalamnya itu sudah tidak mencuri perhatian mereka. Ya. Yang mereka lihat cuma Allah. Di sana ada perang, di sana ada pesta, di sana ada orang sakit, di sana ada yang lahir, di sana ada yang meninggal. Yang dia lihat bukan fisik daripada keadaan-keadaan itu, tapi yang dilihat adalah Allah. Yang dia ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kali dia melihat sesuatu, dia melihat sebelumnya juga ada Allah. Allah sebelum mereka perang, sebelumnya Allah kasih mereka kebahagiaan. Sebelum mereka bahagia, Allah kasih sebelumnya juga keadaan yang tidak nyaman sebetulnya, tapi toh lama-lama bisa berlalu. Semua itu ujian. Semua itu ujian, tinggal bagaimana kita menyikapi. Ada kematian, ada kelahiran, ada senang, ada sedih, ada panas, ada dingin, ada siang, ada malam. Semua Allah kasih berpasang-pasangan. Ya. Yang dia lihat sebelumnya adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah ada sebelum ini. Kita misalnya sedang ditimpa sebuah kesulitan. Sebelum kita diberi kesulitan, ada nggak orang-orang terdahulu yang ditimpa kesulitan seperti kita? Ada. Sebelum kalau mereka dulu diberi jalan keluar sama Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kita ini diberi nggak jalan keluar sama Allah Subhanahu wa taala? Tuhan yang ada dulu bagi orang-orang terdahulu sama Tuhan yang ada sekarang nih, Allahnya sama apa beda? Sama. Ya. Yang mereka lihat adalah Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, karena Allah sudah ada sejak dulu. Allah tidak bertempat, dan dia Allah sekarang sebagaimana dia Allah terdahulu. Allah nggak dimakan sama waktu, nggak jadi tua, nggak jadi lemah, nggak jadi berkurang, ini itu nggak ada. Semua itu ciptaannya Allah. Menjadi tua, waktu, tempat, segala macam itu ciptaannya Allah, dan Allah sebagai sang pencipta tidak bergantung kepada ciptaannya. Ini konsep ketuhanan, konsepnya tauhid. Ya, sempurna. Allah itu sempurna. Nggak ada Allah yang dilahirkan, menua, mati, kemudian segala macam hal-hal manusiawi kemudian disematkan kepada Tuhan. Nggak ada. Kepada Allah Subhanahu wa taala nggak ada. Orang-orang yang melihat keadaan seperti itu, bahwa Allah dulunya ada, sekarang ada, dan nanti akan tetap ada, dan dia Allah
senantiasa dengan sifat ketuhanannya itu, orang yang mampu melihat seperti ini, dialah hamba-hamba yang sempurna, walaupun pada fisiknya dia sedang hidup bersama dengan manusia lain, bersama dengan raganya. Orang yang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi kedudukannya, itu malah semakin seperti orang biasa. Rasulullah SAW enggak seperti orang-orang suci yang lainnya, yang bertapa jauh dari orang ini itu, enggak. Justru itu bukan sesuatu yang berat sebetulnya. Yang berat itu kita bersosialisasi dengan manusia, dengan orang-orang lain pada umumnya, tapi kita punya hati yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Susah mana? Khusyuk di atas gunung apa khusyuk di tengah perkotaan gitu? Ya? Di tengah kota lebih susah. Lagi ngaji, lagi ini, ya. Gimana mau tenang? Kalau di gunung nggak ada orang, dia krik krik krik, suara jangkrik aja. Enak kita mau menenangkan diri. Tapi kalau orang yang punya keyakinan yang kuat sama Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia hidup di dalam lingkungan yang hiruk pikuk macam begini, tapi hatinya bisa terhubung selalu dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah orang-orang yang sempurna. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini sisanya ini banyak doa sebetulnya subhanahu wa ta'ala. Doanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya. Dikatakan waradi bi qada'illah wa qadarihi daiman masrurun farhanun. Orang yang ridha dengan qada dan kadarnya Allah Subhanahu wa taala, dengan ketentuan dan kadar yang sudah Allah tetapkan, mau itu senang, susah dan lain sebagainya, maka orang-orang yang ridho dengan keadaan itu, maka dia akan merasa senang dan bahagia, tenang hidupnya, nggak repot. Kenapa? Karena dia punya keyakinan sama Allah. Dia usaha nyari duit, berapapun hasil yang dia dapatkan, sesuai dengan harapannya atau tidak, dia tetap senang dengan itu. Kenapa? Karena yang penting saya sudah berusaha, saya sudah menunjukkan kehambaan saya di hadapan Sang Pemberi rezeki, maka berapapun yang diberikan oleh Sang Pemberi rezeki itu sudah sesuai dengan ketentuan kadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak gak kalau begitu? Harusnya sih enak, harusnya enak. Tapi kita mungkin belum banyak yang bisa merasakan hal-hal begitu. Kita usaha nyari duit biar dapat duit 1 juta 2 juta, dapatnya cuma 200.000 aja terus. Padahal kebutuhan banyak. Terus mau diapain? Usaha udah, tapi dapatnya segitu. Yang paling enak pertama-tama ya sudah ridho dulu dengan ketentuan Allah. Karena kalau kita nggak ridho, kita akan susah mencari jalan keluar. Mencari hikmah, kemudian mencari jalan keluarnya itu lebih susah. Paling enak itu terima dulu. Ya udah, saya sudah berdamai dulu dengan keadaan ini. Hati saya tenang. Kalau sudah begitu, kalau hati udah enak, pikiran juga bakal lebih nyaman. Gimana nih caranya kita nyari sesuatu yang lebih? Saya punya cara begini kemarin, kurang jalan, ini enggak jalan. Tapi yang ini kayaknya jalan. Yang ini kayaknya jalan. Gimana kalau misalnya kita ini, dia sudah bisa melihat sesuatu itu bukan dengan sekedar emosinya, tapi dengan pikiran yang hati yang tenang, pikiran yang cerah. Ya, maka orang yang ridho dengan qada dan qadarnya Allah, dia akan merasa tenang, senang, bahagia. Sementara orang yang tidak terima dengan ketentuan itu, maka dia akan gelisah dan sedih. Sedih aja nih. Bingung sendiri, bingung dengan sesuatu yang tidak dia dapatkan. Padahal itu kemauannya dia, belum tentu itu baik buat dia sebetulnya. Yang Allah tetapkan itu adalah yang terbaik.
eh, dituliskan di dalam Al-Quran bagaimana ibunda dari Sayyidah Maryam binti Imran itu bilang, ibunya Sayyidah Maryam siapa namanya? Hana ya, Hana. Kalau nggak salah namanya Sayyidah Hana. Dia bilang sama Allah, ya Allah, saya hamil ini. Sekarang lagi hamil, saya nadarkan yang ada di dalam perut saya ini untuk jadi pelayan di Baitul Maqdis. Dia berharap anaknya laki. Tapi ternyata begitu melahirkan, yang lahir perempuan. Kemudian dia bilang sama Allah, ya Allah, ini nggak sama nih antara anak laki sama anak perempuan. Anak perempuan masa mau jadi pelayan di Baitul Maqdis, berkhidmat di Baitul Maqdis. Kemudian Allah jawab pertanyaan ibunya itu, keluhan dari ibunya. Bukan dia tidak beriman, dia sedang, kan dia sudah bernazar seperti itu, maka gimana ini? Padahal saya udah nazar tapi anaknya perempuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, dia bilang, yang aku berikan itu lebih baik dari yang kau minta. Lebih baik dari yang kau minta. Akhirnya tetap dijalankan nazarnya. Sayyidah Maryam itu diasuh sama siapa itu? Zulkifli ya? Siapa sih, lupa. Zakaria, sama Nabi Zakaria. Sama Nabi Zakaria, diundi berapa kali keluarnya namanya Nabi Zakaria terus. Akhirnya yang menjadi walinya, yang ngurusi Sayyidah Maryam di Baitul Maqdis itu adalah Nabi Zakaria. Dan subhanallah, singkat cerita, yang melahirkan Nabi Allah Isa alaihissalam adalah anak yang diminta tadi itu, yang Allah bilang, yang aku berikan lebih baik dari yang kau minta. Wanita suci Sayyidah Maryam, nggak pernah bertemu dengan orang yang bukan mahramnya. Tinggalnya di atas menara di Baitul Maqdis, nggak ada orang yang bisa masuk illa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sama dia masih mahram, pamannya atau bagaimana, masih mahram, nggak batal. Kemudian melahirkan, disebutkan dia wanita suci yang melahirkan anak tanpa bapak, dan dia bukan seorang pezina. Ketika lahir Nabi Allah Isa alaihissalam, ibunya digunjing oleh orang yang mempersaksikan terhadap ibunya adalah Nabi Allah Isa waktu kecil, masih bayi. Dia ngomong, Nabi Allah Isa kelebihannya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, mempersaksikan keadaan ibunya yang suci, dan beliau adalah seorang nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Santai dulu, berdamai dulu dengan keadaan apapun yang ditentukan oleh Allah. Dengan begitu nanti kita akan melihat, akan mudah untuk melihat, lebih mudah untuk melihat tentang hikmah di baliknya. Ya. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Nah, ini mulai doanya. Allahumma inna, ya Allah, kami berlindung kepadamu minal hammi wal hazan, dari rasa ham, dari rasa gelisah, gundah yang ada di dalam hati itu, wal hazan, dan rasa sedih. Ini juga di mana doa habis sholat itu juga bukan di Wirdul Latif disebutkan, cuman nisbatnya satu, Allahumma inni. Kalau di sini nih kan karena kita sedang belajar rame-rame, inna, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, dan kami berlindung kepadamu ya Rabb dari kesusahan, minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, dari rasa malas, ya, dari rasa lemah dan malas. Ini kalau kita mau menjalankan ibadah ini kan kadang-kadang kasal, malasnya itu banyak ya, apalagi sholat subuh.
lagi enak-enaknya tidur suruh bangun, suruh sholat subuh, aduh, jalan ke masjid pagi-pagi. Wow. Minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut terhadap kemiskinan dan sifat kikir, bukhul, pelit, ya. Orang yang takut miskin rata-rata pelit, ya. Orang itu di Tarim itu disebutkan di dalam sebuah syair gitu, ya. Di sana tuh nggak ada bedanya antara orang miskin dan orang kaya, nggak dilihat dari berapa banyaknya harta, tapi kaya atau miskinnya seseorang itu dilihat dari seberapa atau bagaimana dia memberi. Saya cuma punya duit 20.000, saya kasih 10.000, dibandingkan dengan orang yang punya duit 1 juta ngasih 50.000. Si miskin ini, si orang yang 20.000 ngasihnya 10.000, itu lebih kaya daripada orang yang punya 1 juta cuma ngasih 50.000. Ya. Kalau punya, jangan takut kemiskinan. Kalau kita udah mulai takut miskin, biasanya jiwa kita juga jadi takut, jadi kerdil, ya. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Dan kita juga berlindung kepada Allah dari banyaknya hutang dan penguasaan orang terhadap diri kita. Allahumma ja'alna la narju wa la nakhafu wa la nuhibbu siwa. Ya Allah, jadikanlah keadaan kami la narju, tidak berharap, wala nakhaf, dan tidak takut, wala nuhib, dan kami tidak cinta siwa, selain daripada Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap, jangan takut, jangan cinta kecuali kepada Allah atau karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada seseorang karena dia punya hubungan sama Allah. Kita takut sama orang karena dia punya hubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta sama seseorang karena dia punya hubungan sama Allah Subhanahu wa taala, bukan selain-selainnya. Bukan karena pangkatnya, bukan karena cantik tampannya, bukan karena hartanya, jabatannya, bukan. Waj'alna rajina tami'ina fi rahmatika fa innaka la nukhayyibur rajin. Jadikanlah kami orang-orang yang berharap dan tamak rakus terhadap rahmat-Mu, karena sesungguhnya Engkau wahai Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berharap kepadamu. Waj'alna khaifina min adzabika waj'alna khaifina. Dijadikan kami sebagai orang-orang yang takut terhadap azab-Mu. Min adzabika wa waqifina ala babika, dan jadikan kami ini berdiri di pintu-Mu wahai Allah Subhanahu wa taala, berdiri di pintu-pintunya Allah Subhanahu wa taala. La nazalul mustabsyirina farihina mutmainnin, sehingga kita senantiasa dalam keadaan hati itu senang, ya, hati itu tenang, bahagia, berdiri di pintunya Allah Subhanahu wa taala, sampai keadaan kita itu diberi ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghaddi arwahana fi riyadi unsika wa ashhidna jamalaka wa jalalaka wa arih qulubana min tadbirir rizqi bi tadbirika lana ya karim. Ya. Dan karuniakanlah kepada ruh-ruh kami, kepada ruhani kami, maksudnya begitu, ya, makanan dari kebun-kebunmu. Nah, ini ungkapan, ya. Tujuan dari makan kita fisik nih, kita makan nasi, kita makan mie, kita makan apa segala, kan tujuannya untuk menguatkan badan. Tujuannya kuat badan kita buat apa?
supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang enggak makan, bukan makan makanan fisik, tapi makanannya adalah ruhaniyah. Zikir kepada Allah, mendekat kepada Allah. Dengan begitu ruhani mereka langsung kuat, tidak teralihkan. Kalau kita nih makan fisik yang tujuannya tadinya biar ibadahnya kuat, ruhaninya kuat, nyatanya kita makan kebanyakan, ntar sakit-sakitan, udah itu kekenyangan, males, jadinya begitu ya. Maka minta, ya Allah, berikanlah kepada ruh-ruh kami ini makanan dari kebun-kebunmu, dari taman-tamannya Allah Subhanahu wa taala yang dipenuhi dengan kebahagiaan, dan karuniakanlah kami pandangan tentang keindahannya Allah, keagungannya Allah. Yang kita lihat nih, kalau begini, yang kita lihat bukan kemudian kita melihat Allah dalam bentuknya yang indah, tapi kita bisa melihat Allah dari ketentuan-ketentuannya yang sebetulnya aturannya itu indah kalau kita mau mentafakuri itu sejenak. Kita tenangkan diri kita. Saya cerita lalu tentang satu keadaan yang kita anggap mungkin itu tidak adil atau tidak nyaman buat kita. Tapi kalau kita mau berhenti sejenak, terima keadaan itu, ternyata ketika itu berlalu dan tersingkap kepada kita rahasia apa yang ada di baliknya, itu kita akan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang naik pesawat terlambat, pesawatnya udah berangkat, dia nggak bisa berangkat. Nyeselnya dia setengah mati, duit buat beli tiket lagi nggak ada. Tahu-tahu pesawat yang berangkat itu kecelakaan di udara. Tadinya dia ngerasa itu rugi buat dia, nyesel dia, tapi begitu mendengar bahwa pesawatnya kecelakaan, di satu sisi dia merasa, ya Allah, saya masih dilindungi, dikasih umur panjang. Ini sih kisah di film gitu ya, kisahnya di film. Tapi itu bisa jadi pelajaran buat kita, bisa jadi pelajaran buat kita. Dan perlihatanlah kepada kami keindahan, keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam ketentuan-ketentuannya, dan istirahatkanlah hati kami, tenangkan hati kami dari hal mengatur rezeki. Ini kadang kita ngerasa kita bisa, untuk merasa ini kita harus begini, begitu. Kesannya kita yang mengatur rezeki. Enak gak begitu? Kalau pas dapat sih enak ya, tapi giliran gak dapat, pusingnya setengah mati. Padahal yang ngatur semua itu siapa sih? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Nabi Allah Sulaiman itu mau ngatur masalah rezeki buat makhluk Allah 1 hari aja, nggak bisa, pusing sendiri. Lah kita bukan siapa-siapa bagi Nabi Sulaiman, apalagi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, mau ngatur urusan rezeki. Tapi juga jangan ntar keluar dari sini, ini udah diatur sama Allah, saya nggak kerja, ya salah juga ya. Tapi artinya yang diminta apa sih? Yang diminta ini kita berusaha sebaik mungkin, tapi ridholah terhadap segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Cukupkanlah bagi kami aturan-aturanmu. Allah ngaturnya begini, ya udah terima, nggak usah pengen maunya sendiri. Usaha maksimal, usahain apa yang bisa kita usahain. Tapi kalau itu menerjang aturannya Allah, jangan. Kalau Allah sudah kasih batasan, jangan ditembus ya. Kalau Allah sudah kasih ketentuan, terima ya. Cukupkanlah bagi kami aturan-aturanmu, wahai zat yang maha pemurah. Itu disebut zatnya yang maha pemurah, ya Karim, yang maha pemurah, maha dermawan. Itu bukan tanpa maksud ya. Kenapa kok kata kalimat yang dipilih itu ya Karim, yang maha dermawan, disebut wahai Allah yang maha dermawan?
Kenapa enggak sifatnya yang lain? Pasti ada rahasia-rahasianya. Ya, ada rahasia-rahasianya yang perlu kita pahami tentang sifat dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan rezeki yang kita dapatkan. Itu ada kaitannya. Bagaimana kaitannya? Dicerna masing-masing dulu. Ya, karena waktu kita terbatas. Kalau Allah sudah kasih, kalau kita yakin bahwa Allah zat yang maha dermawan, maka walaupun dalam pandangan kita sedikit, ya, nominalnya misalnya dalam pandangan kita sedikit, tapi itu bukti kedermawanannya Allah. Boleh jadi aslinya kita nggak pantas dapat segitu juga, nggak pantas. Walaupun wah saya kan udah belajar begini, udah bekerja, terus dia menuntut sesuatu yang lebih dari Allah. Lah memang yang ngasih kau kesehatan, kekuatan, kepintaran, segala macam itu siapa? Allah, bukan dirimu sendiri, bukan. Jadi nggak pantas seseorang itu untuk apa istilahnya, protes gitu terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahyina wa amitna ala sunnati habibika wa safiyika wa rasulika khatamin nabiyyin wa safwatil alamin Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa qaidil ghurril mahajjalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in wa sallam tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Dan hidupkanlah serta matikanlah kami dalam ajaran kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang engkau pilih, utusanmu, penutup para nabi, inti dari seluruh alam semesta ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpinnya orang-orang yang terdahulu maupun yang akan datang, pemimpin bagi kaum mukminin yang bertakwa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan salawat dan salam kepada beliau beserta seluruh keluarga dan sahabatnya dengan sebaik-baik salam yang melimpah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh kejadian itu, atas seluruh permintaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Wallahu a'lam.